Nah, lebih spesifiknya saya akan membahas mengenai perkembangan fisik anak, permasalahan dan cara penanganannya. Manusia terdiri dari fisik dan psikis. Fisik merupakan tempat berkembangnya berbagai perkembangan manusia. Nah, di dalam fisik terdapat perkembangan kognitif, bahasa, agama, moral, dan lain sebagainya. Nah, di dalam fisik merupakan tempat terjadinya perkembangan psikis manusia. Makanya ada peribahasa dalam bahasa Latin yang menyatakan bahwa di dalam fisik yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Kita sudah membahas mengenai fisik, kemudian akan membahas lagi mengenai perkembangan. Nah, perkembangan merupakan bertambahnya kemampuan dalam struktur dan fungsi tubuh dalam pola yang teratur dan dapat didapatkan sebagai hasil dari proses pematangan. Tubuh manusia atau organ tubuh manusia ataupun psikis manusia merupakan organ yang sangat kompleks dan sangat mengagumkan. Semua organ tubuh ini terbentuk dalam berbagai peranakan atau dalam masa kandungan. Kemudian perkembangan fisik atau yang biasa disebut dengan pertumbuhan biologis merupakan salah satu kompleks yang sangat penting bagi perkembangan individu yang meliputi aspek perubahan dalam tubuh manusia seperti perkembangan otak, hormon, dan lain-lain. Kemudian juga disertai dengan perubahan-perubahan dari cara individu dalam menggunakan tubuhnya seperti perkembangan motorik, emosi, dan lain-lain. Dan juga disertai dengan perubahan penurunan fungsi seperti penurunan fungsi jantung, penglihatan, dan lain-lain. Maka dari itu, permasalahan atau segala problem dalam perkembangan psikis manusia harus cepat diketahui oleh guru dan orang tua agar mudah dalam penanganannya atau tepat dalam penanganannya. Jadi, kita akan membahas sedikit mengenai karakteristik dan pengertian perkembangan fisik anak. Jadi, perkembangan fisik merupakan perubahan yang terjadi pada bentuk tubuh seseorang. Nah, perubahan yang paling jelas terlihat adalah perubahan pada bentuk dan panjang tubuh seseorang. Nah, perkembangan fisik ini sangat berkaitan dengan ataupun meliputi perkembangan motorik, yakni perubahan yang terjadi secara progresif pada kemampuan dalam melakukan gerak yang diperoleh dari interaksi faktor pematangan dan latihan ataupun hasil dari pengamatan selama hidupnya yang bisa dilihat dari tingkah laku yang dilakukannya. Nah, perkembangan motorik sangat berkaitan dengan berbagai kegiatan fisik karena motorik merupakan proses perkembangan perubahan pengendalian gerak tubuh yang diperoleh secara terorganisir antara susunan saraf, otak, dan spinal cord. Nah, perkembangan motorik ini terbagi menjadi dua, yakni perkembangan motorik kasar dan perkembangan motorik halus. Nah, perkembangan motorik kasar meliputi beberapa aspek mengenai perkembangan dan sikap tubuh, sedangkan motorik halus berkaitan dengan kemampuan anak dalam mengamati sesuatu, menggunakan beberapa anggota tubuh tertentu, otot-otot kecil, tapi dibutuhkan terorganisir secara cermat. Oke, selanjutnya. Perkembangan fisik atau tubuh manusia merupakan sistem organ yang sangat kompleks dan begitu mengagumkan. Makanya, Kuhlen dan Thompson mengemukakan bahwa perkembangan fisik individu meliputi 4 aspek, yakni sistem saraf yang meliputi perkembangan kecerdasan dan emosi otak. Yang kedua, otot-otot mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik. Yang ketiga, kelenjar endokrin, yaitu munculnya perilaku baru seperti remaja yang aktif ikut kegiatan karena beberapa anggotanya ada lawan jenis. Yang keempat atau terakhir adalah postur tubuh atau bentuk tubuh terdiri dari berat dan
panjang tubuh. Yang kedua, kita akan belajar mengenai perkembangan motorik kasar pada bayi usia 0 sampai 12 bulan. Yang pertama yaitu pada usia 0 sampai 3 bulan. Pada usia ini, bayi sudah mampu menggerakkan kepalanya dari tengah ke kanan, tengah ke kiri, ataupun kanan ke kiri atau kiri ke kanan. Kemudian anak juga sudah bisa mengangkat kepalanya setinggi 45 derajat pada posisi merangkak. Terus, pada usia 3 sampai 6 bulan, anak sudah bisa merayap dan mampu merangkak. Pada usia selanjutnya yakni usia 6 sampai 9 bulan. Nah, di usia ini anak sudah bisa duduk, terus dia sudah mampu menggapai benda-benda di sekitarnya. Kemudian anak juga sudah bisa memindahkan benda ke tangan yang satu ke tangan yang lain seperti ini. Anak sudah bisa, pada usia ini anak sudah bisa seperti ini. Dan selanjutnya usia yang terakhir yakni 9 sampai 12 bulan. Nah, anak pada usia ini mereka sudah bisa mengangkat benda ke posisi berdiri, seperti mereka melihat botol susunya, kan susu itu berbalik. Kemudian anak tersebut sudah mampu meletakkannya dalam posisi berdiri seperti ini. Selanjutnya anak sudah bisa belajar berdiri dengan berpegangan pada kursi, meja, atau benda lain yang aman dan kuat. Kan teman-teman kadang melihat ya adik-adik di rumah ataupun anak-anak pada usia ini mereka itu sudah bisa mampu berjalan tetapi masih berpegangan pada kursi ataupun meja. Kemudian mereka juga sudah mampu melakukan gerakan dengan mengayun mengambil objek seperti menyengkok, mendayung, mencangkul, dan lain sebagainya. Nah, itulah tadi perkembangan motorik kasar anak pada usia 0 sampai 12 bulan. Nah, mungkin masih banyak masih banyak perkembangan motorik anak pada usia lanjutan ini, tapi mungkin tidak sempat saya sampaikan karena keterbatasan waktu. Oke, ini kan tadi materi mengenai perkembangan motorik anak. Selanjutnya kita ke perkembangan fisik anak di masa awal dan di masa akhir. Nah, coba Artiani, apakah tahu masa awal anak-anak itu di usia berapa? Oke, pintar. Nah, masa awal anak-anak itu berada di usia 3 sampai 6 tahun. Usia awal anak-anak. Kemudian coba Rizky, usia akhir anak-anak itu berada pada rentang usia berapa? Nah, Latifah pintar sekali, pada usia 6 sampai 12 tahun. Nah, perkembangan fisik yang pertama yaitu berat badan, tinggi badan. Tinggi badan pada usia ini setiap tahunnya bertambah sepanjang 3 inci. Dan pada usia 6 sampai 12 tahun, pertambahan usianya yaitu 2 sampai 3 inci. Nah, pada perempuan yang umur 11 tahun, tingginya cenderung 58 inci. Oke, ibu memakai 1 inci ya, karena jadi referensi itu seperti itu. Dan laki-laki pada usia 11 tahun tingginya yaitu 57,5 inci. Oke teman-teman yang di belakang sedang melakukan sesuatu, harap ditulis ya, untuk memudahkan kalian memahami dan pada saat ulangan nanti. Yang kedua, berat badan. Saya akan menjelaskan beberapa
perkembangan fisik karena takutnya waktu tidak mencukupi. Nah, pada usia awal anak-anak, pertambahan badannya yakni sebanyak 3 sampai 5 pound. Dan pada akhir masa anak-anak yaitu kenaikannya lebih bervariasi dan tidak dan dia itu tidak konsisten. Pada perempuan beratnya yakni 88,5 pound, sedangkan laki-laki dia 85,5 pound. Ini adalah pada usia 11 tahun. Perkembangan fisik yang ketiga yakni perbandingan antar bagian tubuh. Perbandingan antar bagian tubuh ini di usia awal anak-anak, wajahnya tetap kecil, leher lebih panjang, dada lebih bidang dan rata, dan tangan dan kaki tumbuh lebih besar. Sedangkan di masa akhir anak-anak, pada usia ini kepalanya masih lebih besar daripada organ tubuh lainnya ataupun bagian tubuh lainnya. Dahinya melebar dan lebih rata, mulut berisi, rahang melebar, dan mulutnya pun melebar. Kemudian badannya lebih langsing. Kemudian selanjutnya yaitu yang paling penting adalah tulang dan otot. Pada masa awal anak-anak, ototnya menjadi lebih besar, kuat dan berat. Makanya ada anak yang beratnya bertambah tetapi bentuk tubuhnya kurus. Kemudian di masa akhir anak-anak, badannya memanjang, lengannya juga, dan tungkainya, tangan dan kakinya lambat tumbuh tetapi dia membesar. Pada masa awal anak-anak, giginya yakni pada usia 4 sampai 6 bulan pertama, 4 gigi terakhir gigi gerahamnya itu mulai tanggal digantikan dengan gigi tetap. Kemudian pada masa akhir anak-anak, gigi anak-anak pada usia ini yaitu mempunyai 20 gigi tetap. Dan tanda kutip mereka sudah memasuki masa pubertas. Materi selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik ini, saya akan menjelaskan 6 faktor. Yang pertama yaitu faktor keturunan. Yang kedua, faktor sosial. Yang ketiga, jenis kelamin. Keempat, gizi. Ekonomi sosial. Kemudian terakhir adalah emosional. Nah, pertama adalah faktor keturunan. Nah, faktor keturunan dapat menyebabkan anak lebih gemuk daripada anak lainnya karena perbedaan ras suku bangsa seperti Amerika, Eropa, Australia cenderung memiliki postur tubuh yang lebih besar dan tinggi. Kemudian faktor sosial. Nah, faktor sosial lebih mempengaruhi berat badan seseorang daripada tinggi tubuhnya. Seperti seorang anak yang tinggal di lingkungan yang memiliki usaha makanan, mereka akan cenderung tidak semuanya ya, tapi mereka akan cenderung mempunyai berat tubuh yang lebih daripada anak lainnya. Kemudian jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini anak laki-laki cenderung memiliki tubuh yang lebih tinggi daripada anak perempuan, kecuali pada usia
12 sampai 15 tahun. Nah, makanya ketika di usia ini kita memiliki anak yang seumuran dengan kita, tetapi beberapa tahun kemudian mereka lebih tinggi atau mereka ini kan dalam tanda kutip cowok, tetapi mereka ini lebih tinggi daripada kita. Kemudian yang keempat adalah faktor gizi. Nah, faktor gizi ini sangat berpengaruh pada perkembangan fisik anak karena anak yang memiliki gizi yang cukup cenderung lebih sehat dan jarang sakit daripada anak yang memiliki gizi buruk atau gizi kurang. Mereka ini cenderung lebih kurus, kemudian mudah terserang penyakit. Kemudian ekonomi dan sosial. Nah, anak dari ekonomi dan sosial yang rendah cenderung memiliki tubuh yang lebih kurus dibandingkan dengan anak yang dari keluarga ekonomi dan sosial yang baik. Karena keluarga dengan ekonomi dan sosial yang tinggi memiliki peranan dalam memberikan gizi, pemeliharaan kesehatan, makanan, dan lain sebagainya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik yang terakhir yakni emosional. Nah, anak-anak yang sering mengalami emosi cenderung memiliki adrenalin yang berlebihan dan menyebabkan berkurangnya kelenjar pituitari sehingga menyebabkan keterlambatan memasuki masa pubertas. Oke, selanjutnya kita akan membahas problem atau permasalahan perkembangan fisik dan penanganannya. Dalam perkembangan fisik sangat mempengaruhi perkembangan motorik. Perkembangan fisik lazimnya ditandai dengan perubahan pada bentuk dan ukuran tubuh. Jika perkembangan fisik anak berkembang dengan baik, tentu akan berpengaruh pada perkembangan motorik. Begitupun sebaliknya, jika anak yang berkembang fisiknya mengalami gangguan, tentu akan berdampak buruk pula pada perkembangan motorik. Problem perkembangan fisik ini ada jenis-jenisnya. Yang pertama yaitu permasalahan motorik. Yang kedua penglihatan. Ketiga pendengaran. Empat berbahasa. 5 kegemukan. Kalian bisa lihat ya. Yang terakhir yaitu tangan kidal. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut mengenai jenis-jenis permasalahan perkembangan fisik ini, saya akan menjelaskan pada pertemuan selanjutnya. Jadi kita akan beralih ke materi selanjutnya, yaitu cara penanganan dari permasalahan berikut ini. Dalam penanganannya, kita harus mengikuti langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu identifikasi kasus. Nah, identifikasi ini yakni upaya untuk mengenali atau menandai anak yang diperkirakan mengalami masalah. Yang kedua, identifikasi masalah. Nah, identifikasi masalah ini adalah upaya mengetahui inti permasalahan yang dihadapi anak. Yang ketiga, diagnosis, yakni merupakan langkah untuk mengidentifikasi karakteristik serta faktor penyebab masalah yang dialami anak. Yang keempat yakni prognosis. Nah, prognosis ini merupakan langkah untuk merumuskan alternatif apa atau bantuan apa yang sesuai dengan karakteristik permasalahan yang dialami oleh anak. Yang kelima yaitu treatment. Nah, treatment ini merupakan
upaya pemberian bantuan itu sendiri. Kemudian yang keenam, kita lanjut. Tindak lanjut dilakukan sebagai bentuk evaluasi terhadap upaya pemberian bantuan yang telah dilakukan serta kemungkinan penggunaan langkah-langkah berikutnya. Nah, tindak lanjut ini bisa juga dikatakan sebagai hasil evaluasi. Kita sudah berada pada akhir pembelajaran. Jadi, dapat kita simpulkan dari pembelajaran kali ini mengenai perkembangan fisik, yakni perkembangan fisik anak, permasalahan dan penanganannya, yakni perkembangan fisik yang baik dan berjalan sempurna sesuai dengan tahapan usianya tidak terlepas dari gizi yang diberikan, kemudian perhatian oleh orang-orang di sekelilingnya, terutama guru dan orang tua agar proses penanganan permasalahannya dapat terselesaikan dengan baik. Jadi itulah tadi penjelasan sedikit dari saya mengenai perkembangan fisik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai.